Dan untuk para bapak nanti ada dengan bersama kita dan dulu karena ada sesi bersama. Saya tidak minta dukungan, tapi mungkin saya bisa sedikit cerita tentang pandangan-pandangan saya tentang bangsa ini. Karena saya lihat pesantren ini bukan main nilai kebangsaan yang dipertahankan dan dipertahankan. Saya mantan tentara, mantan prajurit, mantan TNI. Waktu dulu kita memandang sekolah-sekolah TNI yang paling nasionalis dan paling kebangsaan, ternyata pesantren ini tidak kalah nasionalis dan kebangsaannya. Saya bukan mau muji-muji atau minta cari muka. Saya bukan pribadi yang tukang ngolor. Mungkin orang Jawa Timur tidak ngerti ya arti molor. Itu bahasa tentara. Ngerti? Nyatok. Suka mencari-cari muka. Tidak. Tapi saya terkesan, saya belum pernah nyanyi Indonesia Raya 3 stanza. Sungguh-sungguh pertama kali dalam riwayat hidup saya nyanyi 3 stanza. Pesantren Majma'ul Bahrain Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah Losari Poso Jombang. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan atas nama rombongan saya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang demikian besar diberikan kepada saya dan rombongan, diterima di tempat yang mulia ini, di pesantren yang sangat terhormat dan terkenal ini, pada siang hari ini dengan penyambutan yang demikian meriah, demikian menghormati. Saya hanya bisa berdoa bahwa Yang Maha Kuasa akan senantiasa memberi kebaikan terus-menerus kepada keluarga besar pesantren ini dan seluruh warganya. Saudara-saudara sekalian, saya kira semua orang sudah tahu bahwa saya, Prabowo Subianto, telah mendapat amanah, telah menerima kehormatan dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena itu saya harus taat dan patuh kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di antaranya bahwa tidak boleh kampanye di dalam pesantren. Saya kira demikian. Jadi saya harus mengatakan di sini bahwa saya tidak boleh kampanye. Karena itu saya datang ke sini, mohon direkam, digarisbawahi. Saya datang ke sini tidak minta dukungan dari pesantren ini. Para ulama saya memandang sebagai guru. Para kiai
guru besar. Karena itu janganlah kita menarik-narik guru-guru besar kita untuk hal-hal yang terlalu praktis, apalagi politik praktis. Saya memandang kiai dan ulama milik semua golongan. Pesantren ini juga milik semua golongan. Kalau saya diterima hari ini, saya yakin pihak-pihak yang lain pun akan diterima dengan baik di hari-hari yang lain. Saya tidak minta dukungan, tapi mungkin saya bisa sedikit cerita tentang pandangan-pandangan saya tentang bangsa ini. Karena saya lihat pesantren ini bukan main, nilai kebangsaan yang dipertahankan dan dipertahankan. Saya mantan tentara, mantan prajurit, mantan TNI. Waktu dulu kita memandang sekolah-sekolah TNI yang paling nasionalis dan paling kebangsaan. Ternyata pesantren ini tidak kalah nasionalis dan kebangsaannya. Saya bukan mau muji-muji atau minta cari muka. Saya bukan pribadi yang tukang ngolor. Mungkin orang Jawa Timur tidak ngerti ya arti ngolor. Itu bahasa tentara. Ngerti? Nyatok. Suka mencari-cari muka. Tidak. Tapi saya terkesan, saya belum pernah nyanyi Indonesia Raya 3 stanza. Sungguh-sungguh pertama kali dalam riwayat hidup saya nyanyi 3 stanza. Agak terusik juga hati saya. Bagaimana ini? Saya yang menganggap diri saya sangat patriotik, saya belum pernah nyanyi lagu Indonesia Raya 3 stanza. Waduh, ini berat ini. Standar yang ditetapkan oleh pesantren Siddiqiyah ini luar biasa. Ini standarnya tinggi banget. Karena saudara-saudara, bangsa kita memang sedang dalam keadaan, kalau saya lihat ya agak sakit gitu. 1 stanza aja males nyanyi, apalagi 3 stanza. Saya terkesan, teruskan saja dengan ulama-ulama pesantren-pesantren, apalagi di Jawa Timur ini. Saya baru tadi malam dari Mojokerto. Juga di situ saya pertama kali dengar syair kebangsaan dalam bahasa Indonesia. Luar biasa. Hari ini saya juga dengar doa kebangsaan. Ada lagi sumpah jati diri bangsa. Luar biasa. Terima kasih saya diundang hari ini ke sini. Kalau dibatasi nggak boleh kampanye, apa ya kalau saya bicara? Yang penting, saya hanya mau mengatakan bahwa saya telah mendapat, saya merasa saya telah mendapat banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu saya masih muda, saya masuk tentara umur 18 tahun. Dulu dikatakan kalau masuk tentara itu teken mati. Benar kamu masuk tentara? Siap, benar. Kamu tahu arti masuk tentara?
masuk tentara itu kamu harus taken, siap mati untuk negara, bangsa dan rakyat. Dan saya pada tangan, saya masuk tentara. Saya sadar waktu itu saya masuk tentara dengan komitmen saya membela negara bangsa, karena bangsa kita bangsa yang besar. Saya akan membela rakyat saya dengan sepenuh tenaga saya. Nanti kawan-kawan saya yang di fakultas, di universitas, waktu itu kita janjian, teman-teman yang masuk fakultas, masuk ITB, masuk IPB, masuk Gajah Mada, masuk Airlangga, masuk ITS, kami sudah janjian. Saya di tentara akan jaga republik ini. Kau yang pintar-pintar matematik, pintar-pintar ilmu-ilmu, kau cari ilmu setinggi-tingginya, buat negara kita kaya, buat negara kita makmur. Itu cita-cita kita umur 18 tahun. Kita ingin negara kita makmur dan adil. Itu di dalam perjalanan saya di pasukan tempur, berkali-kali saya dapat ujian. Berkali-kali saya sudah memutuskan tidak mungkin saya hidup lagi. Saya dikepung, peluru sudah habis. Ternyata saya paham, diajarkan oleh senior-senior saya, Prabowo, kau tahu pangkat itu hanya sampiran, dipasang bisa diambil. Harta, kekayaan, bondo itu hanya pinjaman dari Yang Maha Kuasa. Diberikan, suatu saat diambil lagi. Nyawa titipan. Kita di dunia ini hanya dititip nyawa, pada saatnya akan diambil. Dan kalau diambil nggak bisa bawa apa-apa, nggak ada mau bawa harta apa, mau punya 200 mobil pun nggak bisa dibawa, kan begitu. Mau pakai bintang di dada, bintang di jidat, mau bawa berapa bintang kita nanti menghadap Tuhan. Emangnya Tuhan terkesan sama bintang-bintang? Dia juga yang berikan kepada kita. Jadi saudara-saudara, akhirnya saya melihat bahwa apa yang saya terima itu pada saatnya juga akan saya tinggal. Karena itu saya putuskan, saya tetap, walaupun dalam keadaan bagaimanapun, saya bertekad tetap untuk berguna bagi rakyat, negara, dan agama saya. Saya bertekad untuk membela kebenaran, keadilan. Saya bertekad membela yang miskin, yang menderita. Saya bertekad menjalankan ajaran-ajaran ilahi, ajaran-ajaran nenek moyang kita. Saya bertekad untuk berjuang demi Indonesia yang lebih baik, yang adil dan makmur. Itu hanya perkenalan diri saya, jadi bukan kampanye. Terserah mau dukung mau tidak dukung, itu hak kita masing-masing. Saya tetap hormati apapun keputusan rakyat Indonesia. Sebetulnya untuk maju jadi presiden, saya pikir ya benar-benar butuh satu keberanian, karena mimpin negara ini saya kira tidak ringan. Sesudah saya maju baru saya sadar luar biasa masalah-masalah yang kita hadapi. Saya kira demikian. Ini ada banyak mata-mata mungkin. Ya benar kan? Masing-masing dua mata kan, banyak mata-mata. Mata telinga. Jadi tetap Pak Kiai, terima kasih kehormatan
Saya tidak meminta dukungan Pak Kiai atau pesantren, para pesantren dan santri-santrinya. Saya tidak minta dukungan. Kalau di dalam hati saya diam-diam saya berharap dukungan, ya boleh dong. Berharap tidak minta dukungan, berharap. Mau dikasih monggo, tidak dikasih ya nggak apa-apa. Berharap. Apalagi ya? Ini udah dibisikin, jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang, bro. Udah jauh-jauh ke sini nggak boleh pidato. Tapi saya bawa buku nggak kita ya? Buku bawa? Ada buku? Saya kasih apa itu oleh-oleh buku yang saya buat. Karena nggak laku di toko, saya bagi-bagi saja. Mudah-mudahan dibaca. Ya adik-adik semua itu sebagai bahan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, memberi kebaikan, memberi berkah, memberi taufik hidayah bagi kita sekalian, menyelamatkan kita semua, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa pemimpin kita, dosa-dosa kita sekalian. Semoga kita selalu berada di atas jalan yang benar. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih sekali lagi kehormatan yang diberikan kepada saya siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Haji Prabowo Subianto atas sambutannya. Untuk berikutnya, marilah kita dengarkan, marilah kita ikuti pitutur luhur dan doa dari Mursyid Darus Dikia Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mudi. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mudi, dengan segala hormat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, semoga kita menjadi pelayan keimanan, pelayan kemanusiaan, pelayan kealaman. Di dalam lagu kebangsaan tersebut ada kata Indonesia tanpa disertai sifat 3 kali. Indonesia tanah air, Indonesia kebangsaanku, Indonesia bersatu. Tetapi setelah melalui kata-kata
bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya. Setelah itu terus, setelah kalimat bangun itu terus Indonesia Raya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, bukan Indonesia mini. Raya artinya besar. Jadi rahasia kebesaran bangsa ini harus bangun dulu, bangun jiwanya, bangun perasaannya, bangun kesadarannya, bangun pikirannya. Karena orang yang tidak bisa bangun. Kalau sudah bangun, bangunlah Indonesia di segala lini, di segala bidang. Untuk apa? Untuk kejayaan Indonesia Raya. Punya begitu. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya. Bukan untuk membangun di Indonesia, membangun Indonesia Raya untuk kejayaan Indonesia Raya. Jauh maknanya. Bangun Indonesia di segala bidang dengan bangun di Indonesia di segala bidang. Jauh maknanya seperti jauhnya langit dengan sumur. Kalau bangun pembangunan di Indonesia bukan bangun Indonesia, tapi pembangunan di Indonesia ini bukan untuk kejayaan Indonesia, untuk lain. Jadi kalau pembangunan Indonesia di segala bidang, rakyat Indonesia jadi tuan dalam negeri sendiri. Tetapi kalau bangun di Indonesia, bukan bangun Indonesia, bangun di Indonesia, rakyat Indonesia akan menjadi orang asing dalam negerinya sendiri. Kalau membangun Indonesia di segala bidang, jati diri Indonesia tidak akan lepas. Di mana saja, kapan saja akan. Tetapi kalau pembangunan di Indonesia di segala bidang, jati diri akan longsor. Bahaya terbesar adalah bahaya longsornya jati diri bangsa Indonesia. Karena dengan longsornya jati diri bangsa Indonesia, Indonesia akan tinggal nama, tinggal cita, tinggal bentuk saja. Kejahatan sudah tidak ada. Bahkan di Indonesia akan dibunuh MC kapitalis dengan suara yang lain. Tuan butuh apa? Di sini segala ada. Ambillah semuanya. MC kapitalis yang ada.
Oleh sebab itu harus sumpah jati diri bangsa Indonesia dalam penggalan proklamasi kemerdekaan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Mengapa dengan ini bukan dengan itu? Ini itu kata isyarat yang menunjukkan sesuatu yang paling dekat. Dengan ini, bukan dengan itu. Apa maksud dengan ini yang paling? Tidak ada yang paling dekat kepada bangsa ini kecuali jati dirinya sendiri. Oleh sebab itu, jati diri ini sumbernya kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan Republik Indonesia. Republik itu bentuk negara, bukan jati diri bangsa. Bentuk negara. Pada waktu itu negara itu belum ada, belum lahir. Jadi kalau ada pidato tanggal 17 Agustus kemerdekaan Republik seperti yang ditulis di surat-surat kabar, diantar di majalah-majalah, diantar di tempat-tempat lain, itu akan melongsorkan jati diri bangsa. Bayangkan bahayanya. Kalau tanggal 17 Agustus 45 itu bukan kemerdekaan bangsa Indonesia, tapi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai sekarang bangsa Indonesia belum merdeka, karena yang merdeka Republik. Kalau sekarang sampai sekarang belum merdeka, yang ada sekarang apa? Pikirkan, jawabnya dalam menjadi satu. Ini penghinaan pelecehan terhadap harga diri bangsa Indonesia yang sudah merdeka dikatakan belum merdeka. Anehnya, Republik tidak pernah dijajah oleh siapapun, tapi disatakan mantan penjajah. Jadi kalau 17 Agustus itu kemerdekaan Republik, kalau itu yang dijajah ratusan tahun adalah Republik Indonesia. Ini berbeda bingung tadi. Yang belum lahir dikatakan, yang tidak pernah dijajah dikatakan jajah, tapi yang sudah merdeka dikatakan belum merdeka. Dosa besar ini. Dosa terhadap bangsa Indonesia, dosa terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, dosa terhadap pahlawan-pahlawan kita semuanya, dosa. Oleh sebab itu, di sini saya wajib berekrar jati diri bangsa Indonesia, ikrar jati diri bangsa Indonesia. Sekianlah, mudah-mudahan manfaat kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada almarhum bagi Muhammad. Dan selanjutnya kebenaran souvenir dan pesan-pesan dari pesantren Nasional Indonesia kepada Bapak calon Presiden Republik Indonesia.
Terima kasih. Rangkaian acara dari awal dari kelas selesai dan apa yang terakhir adalah selamatan pada hari ini bertepatan hari kelahiran Muslim dan Muslimiyah sebagai pengamat saya selalu membacakan jika ada itu kata yang berkenan dan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk para bapak nanti ada dengan bersama di teras. Mohon duduk dan maju dulu karena ada sesi bersama. Di sini di rumah belum. Cepetan. Ya, terima kasih Bapak ya. Terima kasih ya. Tolong ya, dengan hormat. Dan untuk para bapak nanti ada dengan bersama di teras. Mohon duduk dan maju dulu karena ada sesi bersama.